Perkenalkan, nama saya Imade Devasta Arya Setiawan, mahasiswa aktif semester 1 Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Nika Evangelista Francisca Tumonggor, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Psikologi, dengan NIM 21 10 12 16. Halo, perkenalkan nama saya Milira Esra Borung dengan NIM 21101041. Halo semua, perkenalkan nama saya Giovanni Lita Agung, mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi dengan NIM 21101052. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno. On yang berarti wujud atau ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi berarti teori mengenai sesuatu yang ada. Dengan kata lain, filsafat ontologi berupaya menjawab soal-soal seperti apa itu ada dan tidak ada, apa perbedaan antara keberadaan dan ketidakberadaan, dan lain sebagainya. Definisi ontologi. Yang pertama, ontologi merupakan cabang metafisika yang berkaitan dengan sifat dan hubungan makhluk. Ontologi berurusan dengan entitas abstrak. Metafisik sendiri berarti apa yang ada di balik fisik. Metafisik juga bisa berarti gaib atau supranatural. Yang kedua, ontologi merupakan teori tertentu tentang sifat makhluk atau jenis hal yang memiliki keberadaan. Istilah ontologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, pada tahun 1679 sampai 1754, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Dalam ilmu filsafat, filsafat ontologi biasa pula disebut dengan nama lain. Yang pertama ada natural philosophy atau filsafat alam, yang kedua ada natural theology atau teologi alamiah, dan yang terakhir ada first philosophy, yaitu filsafat pertama. Saya akan menjelaskan mengenai 3 pertanyaan mendasar dalam ontologi. Yang pertama, apakah yang ada itu atau what is being? Yang kedua, bagaimanakah yang ada itu atau how is being? Dan yang terakhir, di manakah yang ada itu atau where is being? Pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang ada itu atau what is being? Jawaban atas masalah ini lahir 4 aliran filsafat, yaitu pertama monoisme, yang kedua dualisme, yang ketiga idealisme, dan yang terakhir agnotisme. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 4 aliran yang ada dalam ontologi. Yang pertama, aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme idealisme. Plato adalah tokoh filosof yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini. Karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Descartes bisa digolongkan dalam aliran ini. Dalam Harun Hadiwijono 1991. Yang ketiga, aliran pluralisme. Menurut aliran ini, manusia
adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, udara, yang merupakan unsur substansi dari segala wujud. Yang keempat, aliran agnostisisme. Selanjutnya saya akan membahas mengenai di manakah yang ada itu atau where is being. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam ide, adi kudrati, tetap abadi dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kudrati, individual, berubah-ubah dan real. Katosov memberikan banyak termasuk dasar mengenai bidang ontologi. Yang pertama, yang ada atau being. Yang kedua, kenyataan atau reality. Ketiga, eksistensi atau existence. Yang keempat, perubahan atau change. Yang kelima, tunggal atau one. Yang keenam, jamak atau mani. Bagaimana yang ada itu? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka. Pendapat yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Selanjutnya yaitu urgensi ontologi. Pada pembahasan ini ada 2 poin, di mana poin pertama, segala sesuatu dipersepsikan. To be is to be perceived. Dan pada poin yang kedua ada bersepakat atas hakikat sesuatu, the theory of being ke being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Selanjutnya yaitu ada kertas dan uang. Di wilayah kualitas pandangan mata dan pandangan akal pikiran, kita amati ternyata antara subjek dan objek terpisah. Namun di wilayah aktor dan sebab utama, antara subjek dan objek adalah identik, yaitu satu dan sama. Di mana mata melihat uang, akal melihat bahwa uang itu berbentuk kertas, serta pikiran yang menyaksikan bahwa uang itu benar-benar ada dan berbentuk kertas. Mata melihat objeknya di luar, yaitu uang. Akal pikiran pun melihat objeknya berjarak dengan dirinya, yaitu kertas, dan penyaksian kesadaran melihat objeknya dari dalam dirinya sendiri, yaitu ada.